Kenapa Phantom harus berubah menjadi Sonic Chain? Apa yang membuat tim rela riset nama, teknologi, visi demi kebangkitan blockchain mereka? Banyak yang pernah dengar Phantom dulu booming dan sekarang menghilang. Tapi di balik rebranding ini ada kisah jatuh bangun, ambisi, dan kebangkitan teknologi. Hari ini kita kulik bareng perjalanan fantastisnya Phantom Opera yang bangkrut berubah menjadi Sonic Chain, blockchain yang penuh harapan. Bayangkan tahun 2019, dunia blockchain penuh persaingan. Ethereum masih menjadi raja, tapi gas fee mulai bikin sakit hati. Di tengah hiruk pikuk itu muncul satu nama, Phantom Opera. Phantom hadir bukan sekedar layer one biasa. Dia bawa mesin DEX Lachesis, model konsensus asinkron yang sanggup memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya nyaris nol. Dan yang paling penting, EVM compatible. Artinya, semua smart contract Ethereum bisa langsung pindah ke Phantom tanpa repot. Lalu datang tahun 2021, bull run. But not everything was red today. Cryptocurrency Ether hit an all-time high. DeFi meledak, TVL Phantom terbang ke miliaran dolar. Di saat itu, Phantom bukan sekedar proyek, dia jadi hot property. Protokol-protokol seperti SpookySwap, SpiritSwap, dan Tomb Finance memadati ekosistem. Yield farming di Phantom gila-gilaan. Banyak yang bilang kalau mau dapat APY edan tanpa gas fee mahal, ya pindah ke Phantom. Tapi semua yang cepat bisa jatuh lebih cepat. Awal 2022, kabar mengejutkan, Andre Cronje, sosok legendaris di DeFi dan figur sentral ekosistem Phantom, pensiun. Tanpa dia, pasar goyah. Token FTM mulai merah. Komunitas mulai bertanya-tanya, kalau kapten kapal turun, siapa yang akan megang kemudi? Belum sempat pulih, badai kedua datang. Multi-chain, jembatan lintas chain yang jadi urat nadi likuiditas Phantom diretas. 126 juta US dollar melayang dalam semalam. Proyek-proyek DeFi di Phantom lumpuh karena aset di bridge terkunci atau hilang. Kepercayaan investor rontok, volume transaksi turun, dan komunitas mulai hengkang ke chain lain. Akhirnya Phantom tinggal nama. Bukan berarti mati, teknologinya masih ada dan timnya masih berjuang. Tapi jelas, kilo masa 2021 telah redup. Phantom jadi seperti panggung opera yang kosong, megah tapi sunyi. Dan di titik itu mereka sadar, kalau mau bangkit, Phantom butuh lebih dari sekedar tambal sulam. Butuh identitas baru. Akhir tahun 2023, di saat banyak yang menganggap Phantom tinggal sejarah, tiba-tiba satu kabar mengguncang komunitas. Andre Cronje kembali. Sosok yang dulu meninggalkan kapal, kini balik ke geladak. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa? Apakah dia melihat peluang? Atau merasa punya utang untuk menuntaskan perjalanan Phantom? Lalu singkat cerita, masuk ke tahun 2024, komunitas mulai disuguhi potongan-potongan teka-teki. Teaser demi teaser dari tim Phantom yang kini menyebut dirinya, "We are now Sonic Labs, the fastest EVM chain with a secure gateway to Ethereum." Kalimat itu langsung memantik spekulasi. Cepat di dunia blockchain bukan sekedar slogan, itu senjata. Dan secure gateway to Ethereum artinya mereka siap membuka jalan mulus antara Sonic dan ekosistem terbesar di dunia smart contract. 1 Agustus 2024 jadi tanggal bersejarah. Phantom resmi rebrand menjadi Sonic. Bukan sekedar ganti logo atau nama, ini adalah deklarasi kelahiran kembali. Mereka tetap mempertahankan Opera sebagai legacy chain, tapi arah masa depan jelas. Sonic adalah kapal baru dengan mesin yang jauh lebih cepat. Dunia DeFi bereaksi seperti melihat burung phoenix yang terbang dari abu. Ada rasa penasaran, ada antusiasme, dan tentu saja ada skeptisisme. Tapi satu hal pasti, Phantom bukanlah Phantom yang lama. Era Sonic dimulai. Kalau bab 2 adalah momen kebangkitan, di bab 3 ini kita bongkar rahasia dapur Sonic. Pertanyaannya sederhana, apa bedanya Phantom Opera yang lama dengan Sonic Chain yang baru? Jawabannya hampir semuanya. Kalau Phantom Opera dulu bisa 200 sampai 4.500 transaksi per second
dengan finalitas sekitar 1 detik itu sudah cepat di masanya. Tapi Sonic 10.000 TPS lebih dengan finalitas kurang dari 1 detik. Bukan cuma upgrade, ini lompatan kuantum. Bayangkan sebuah jalan tol 3 jalur yang tiba-tiba di-upgrade jadi jalan tol 20 lajur tanpa lampu merah. Masalah besar validator di chain lain yaitu storage yang membengkak. Sonic memakai Karman database dan live pruning. Artinya, validator hanya menyimpan data yang benar-benar dibutuhkan. Sinkronisasi node jadi super cepat dan biaya infrastruktur bisa ditekan. Kalau Phantom Opera itu seperti gudang penuh arsip, Sonic adalah arsip digital super rapi yang bisa diakses dalam hitungan detik. Di Sonic, developer bisa menerima hingga 90% dari fee transaksi aplikasi mereka. Model ini bikin ekosistem berkelanjutan, jadi developer nggak cuma bangun dev tapi bisa hidup dari situ. Sama seperti YouTuber yang dapat revenue share dari platform, developer Sonic punya insentif jangka panjang untuk terus membangun. Ada Sonic Gateway, pintu aman ke Ethereum. Sonic nggak mau jadi chain yang terisolasi. Mereka bikin Sonic Gateway, bridge aman ke Ethereum. 14 hari failsafe untuk mitigasi resiko, fast lane bypass untuk transfer super cepat bagi pengguna terpercaya. Hasilnya, konektivitas tanpa harus mengorbankan keamanan. Ngomongin mesin di balik Sonic, ada Sonic Virtual Machine, tetap EVM kompatibel, tapi ditune ulang untuk efisiensi maksimal. Ada Sonic Database, ada DEX, dan ada ABFT Consensus. Kombinasi yang memastikan kecepatan ekstrim tanpa kompromi keamanan. Sonic bukan sekedar upgrade dari Phantom. Ini adalah reset total. Mereka membuang beban lama, mengganti mesin, memperbaiki arsitektur, dan memberi alasan kuat bagi developer dan pengguna untuk kembali. Jika Phantom Opera adalah konser opera yang megah dan berat, maka Sonic adalah konser rock yang cepat, intens, dan penuh energi. Akhir 2024, Sonic resmi lepas landas, dan mesin barunya langsung menunjukkan taringnya. Hanya dalam hitungan minggu, total value lock atau TVL Sonic melonjak drastis dari 260 juta US dollar naik ke 300 juta sampai 411 juta US dollar. Angka yang bikin banyak analis melirik dan berkata, TVL is soaring more than any other layer 1. Bukan sekedar angka, ini sinyal bahwa kepercayaan mulai kembali dan likuiditas berbondong-bondong masuk. Lebih banyak proyek, lebih banyak partnership, dan inovasi mulai bermunculan di atas fondasi baru Sonic. Bagi para pendukung, Sonic adalah awal yang mereka tunggu-tunggu. Blockchain ini bukan hanya cepat, tapi punya insentif kuat untuk developer. Konektivitas aman ke Ethereum dan kecepatan yang membuat kompetitor terengah-engah. Namun, tidak semua orang bersorak. Bagi sebagian komunitas lama, rebranding ini terasa seperti menghapus sejarah. Why did they delete Phantom name? It's like admitting failure. Rebranding kill it for me. Like they name our money after a cartoon character. Bagi mereka, Phantom punya nilai emosional. Mengganti nama menjadi Sonic dianggap keputusan beresiko bahkan konyol. Ini adalah benturan klasik antara visi masa depan dan nostalgia masa lalu. Di titik ini, Sonic ada di persimpangan. Apakah dia memantapkan diri sebagai fastest EVM chain yang berkelanjutan, atau justru rebranding jangka pendek yang akan bangkrut? Rebranding itu bukan sekedar ganti logo atau warna di website. Ini taruhan besar, seperti membongkar kapal dan mengganti mesinnya saat masih melaut. Kenapa mereka berani ambil resiko? Karena beberapa sudah jelas. Teknologi lama menahan laju, reputasi perlu riset, dan ekosistem perlu insentif yang nyata. Ganti nama sama dengan momen license to reimagine. Kesempatan untuk menarik developer, update token economics, dan rebuild trust. Apa aja yang Sonic perkuat dan kenapa itu penting? Yang pertama, mereka punya teknologi yang tajam. Bukan sekedar kosmetik, Sonic menyasar masalah fundamental. Throughput, finalitas, storage validator. Developer first economics. Fee monetization yang memberi hingga 90% ke developer. Ini mengubah motivasi membangun dari spekulasi jadi sustainable product. Yang ketiga, ada interoperabilitas. Sonic Gateway bukan sekedar bridge. Ini janji untuk koneksi yang aman dan praktis ke Ethereum. Dan yang terakhir ada legacy support. Tetap sedia Opera untuk jaga continuity,
artinya migrasi tidak buru-buru. Di satu sisi ada risiko yang harus di-manage, seperti kepercayaan komunitas. Menghapus nama lama bisa bikin luka emosional, butuh komunikasi yang jujur dan transparan. Ada risiko teknis, klaim 10.000 lebih TPS harus dibuktikan di real world, bukan cuma benchmark. Security audit dan bug bounty itu jadi hal yang wajib. Kompetisi layer 1, Sonic berhadapan dengan chain lain. Network effects itu susah dikalahkan. Ada risiko breach, Sonic Gateway harus tahan diuji karena jembatan adalah target utama hacker. Dan juga ada risiko regulasi dan persepsi. Rebranding besar bikin sorotan regulator dan media. Sonic bukan sekedar penerus Phantom. Ia adalah platform layer 1 generasi baru, dibangun dari pelajaran pahit masa lalu dan diarahkan untuk masa depan. Bukan hanya nama yang berubah. Ini adalah deklarasi kecepatan ekstrim, efisiensi maksimal, dan ekosistem yang berpihak pada developer. Entah Sonic akan jadi raksasa baru atau hanya catatan kaki di sejarah blockchain, satu hal yang tak terbantahkan, ini adalah babak baru. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah sejarah atau topik kripto apa lagi yang pengen kalian tahu. See you on the next video.